Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya Muhammad Nur Abdul Abid ingin membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya akan membahas tentang Undang-Undang Dasar dari awal ditemukan hingga saat ini. Pada awalnya, pembentukan dan pengesahan awal. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut sebagai BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Nah, tugas BPUPKI ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar tadi sebagai konstitusi negara Indonesia. Baru BPUPKI mengadakan 2 sidang, yakni pada bulan Mei dan bulan Juni pada tahun 1945, yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai draft dasar negara. Baru setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan merumuskan Undang-Undang Dasar. Setelah itu, terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Seperti yang kalian tahu, itu adalah kemerdekaan kita. Baru pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara yang baru merdeka. Undang-undang ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh dari bab 16 pasal 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan lain-lainnya. Baru pada periode 1945 sampai 1949, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 saat konferensi meja bundar di Belanda menghasilkan Republik Indonesia Serikat yang memiliki konstitusi sendiri, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1945. Baru yang kedua ada periode 1950 sampai 1959. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Baru konstituante dibentuk pada 1955 dengan tujuan merumuskan Undang-Undang Dasar yang tetap. Namun konstituante ini gagal mencapai mufakat, sehingga pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Baru setelah itu masanya kita adalah Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada tahun Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 tetap dipertahankan, namun seringkali diinterpretasikan sesuai kepentingan rezim untuk mempertahankan kekuasaan. Banyak kritik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode ini yang dianggap tidak demokratis. Baru pada era reformasi tahun 1998 hingga sekarang, setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Tuntunan reformasi meliput perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat demokrasi. MPR RI melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali antara tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan ini menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih demokratis dan akomodatif terhadap hak asasi manusia, sistem presidental yang lebih kuat, desentralisasi kekuasaan, dan mekanisme check and balance. Baru amandemen pertama tahun 1999, penambahan dan perubahan terhadap beberapa pasal yang menyangkut hak asasi manusia, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan presiden diubah. Baru yang kedua adalah amandemen kedua tahun 2000, penguatan otonomi daerah, hak-hak daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, serta pengaturan mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Baru yang ketiga adalah amandemen ketiga tahun 2001.
perubahan besar-besaran terhadap struktur kelembagaan negara, terhadap MPR, DPR, DPD, DPD, dan BPK, penguatan sistem presidensial serta pembentukan Mahkamah Konstitusi. Baru yang keempat adalah amandemen keempat tahun 2002. Penegasan lebih lanjut terhadap hak-hak asasi manusia, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang secara langsung, serta pengaturan lebih rinci mengenai penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baru pada saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini adalah hasil dari amandemen-amandemen tersebut yang sudah saya sebutkan tadi. Konstitusi ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan, serta akuntabel. Meskipun sudah mengalami perubahan signifikan, diskusi dan debat mengenai penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 masih terus berlangsung sebagai bagian dari dinamika politik dan hukum di Indonesia. Sekian dari saya, mungkin agak terbelit-belit saat saya berbicara, tapi semoga penjelasan dari saya ini cukup jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.